Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Riko dan juga teman-teman semuanya. Di sini aku Esa Fadila dengan NIM 2309000232 dari kelas D, yaitu kelas ergonomi. Nah, di sini aku kayak membuat video pendek tentang aktivitas belajarku di meja belajarku ini nih. Meja belajar yang ada di kosan yang sudah aku tempatin ya hampir 2,5 tahunan lebih ya, hampir 3 tahunan ya di antara itu. Nah, di sini dari tugas UTS-nya tuh kita tuh mengidentifikasi atau mengamati nih desain kerja atau belajar bisa di rumah atau bisa di kos. Nah, di sini nih kita tuh nyaman nggak sih belajar dengan meja sekecil ini, kemudian meja pendek ini, dan bagaimana cara kita mengamatinya seperti itu. Oke, ini aku mau mulai belajar. Nah, di sini aku mau mulai belajar nih teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada identitas masalah atau observasi dan juga analisis. Nah, di sini ada foto dan juga kita disuruh menjelaskan 3 risiko ergonomi yang ditemukan gitu kan. Nah, di sini untuk 3 faktor risiko ergonomi yang ditemukan ini di sini ketika aku belajar itu punggungku membungkuk karena mejanya terlalu rendah, kemudian penggunaan yang kemungkinannya tuh harus menundukkan badan ketika menulis atau membaca. Jadi menyebabkan otot punggung tuh lebih bekerja lebih keras dan juga menimbulkan nyeri pada pinggang maupun bahu. Kemudian yang kedua itu ada leher. Jadi leherku itu tertunduk terlalu lama, jadi gitu. Karena posisi meja yang rendah membuat kepala dan juga leher itu tertunduk ketika melihat buku atau membuka laptop. Jadi dilakukan terus-menerus tuh otot leher akan tegang. Nah, resiko yang terakhir nih, ruang gerak kaki itu terbatas. Jadi di bawah meja itu terdapat satu kotak yang isinya tuh beras. Nah, jadi aku nyimpen beras itu di bawah meja tersebut. Jadi kakiku tuh otomatis menekuk selama proses belajar tersebut. Jadi kayak mudah kesemutan dan juga sulit mempertahankan posisi duduk yang nyaman. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis bagaimana beban kelelahan fisik, mental, dan juga emosional yang terjadi pada diri aku ketika aku belajar nih. Yang pertama itu ada kelelahan fisik. Jadi kondisi meja yang terlalu pendek dan ruang sempit itu membuat tubuhku tuh bekerja dalam kondisi tidak alami karena tubuh tuh lebih cepat merasa lelah karena otot yang harus menopang posisi yang tidak nyaman dalam waktu yang lama. Biasanya aku belajar tuh mungkin 30 menit sampai 1 jam. Nah, untuk kelelahan mental ini di sini karena ruanganku tuh penuh dan juga sempit, dapat membuat fokus belajar tuh terganggu karena adanya banyak barang di sekitar meja juga bisa membuat pikiran tuh lebih terasa sesak dan juga sulit berkonsentrasi. Dan cepat merasa bosan juga. Nah, di sini buat kelelahan emosional, tubuhku tuh tidak nyaman pada saat belajar dan menjadi sulit fokus nih, gitu ya. Juga dapat berpengaruh nih. Bisa juga aku tuh juga kadang merasa cepat kesal, kemudian stres dan juga kehilangan semangat belajar gitu. Jadi kayak merasa jenuh dan juga motivasi belajarku tuh turun gitu. Jadi niatnya mau belajar ini tapi tidak jadi gitu. Tidak ada semangat dan motivasi lagi. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu bagaimana desain tempat kerja yang ideal berdasarkan materi yang sudah dipelajari tentang desain tempat kerja. Nah, di sini menurut aku yang ideal itu kayak yang pertama nih, meja belajarnya tuh sesuai dengan posisi duduk kita. Jadi mejanya tuh sebaiknya setinggi siku saat duduk agar punggung tuh tetap tegak dan tidak membungkuk. Kemudian menggunakan kursi ya. Kursi itu gunakan kursi yang memiliki sandaran sehingga punggung tuh mendapatkan dukungan. Kemudian di area kaki nih, area kaki lebih luas lagi. Jadi barang yang ada di bawah itu dipindahkan mungkin agak mepet ke arah lemari agar kaki itu bebas bergerak gitu dan tidak kesemutan pastinya. Penataan barangnya lebih dirapikan lagi, mungkin disimpan
disimpan di samping lemari, dan itu lebih membuat kita tuh lebih lega dan juga nyaman. Kemudian pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Nah, di sini mungkin pencahayaanku sudah terang, dan sirkulasi udaranya juga baik ketika jendelanya dibuka. Dan itu juga membuat kita tuh tidak cepat lelah ketika belajar. Nah, di sini ada kabel. Nah, kabel itu adalah stop kontak. Nah, itu juga bisa dirapikan untuk mengurangi resiko tersandung untuk membuat ruangan lebih nyaman. Seperti itu. Baik, itu adalah video ketika aku belajar di meja belajarku ini yang ada di kosan tentunya. Di dalam video kita juga ada seperti identifikasinya itu seperti apa, kemudian aku belajar itu
mungkin di bagian kurang nyamannya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin kalau mungkin ada salah kata dalam aku menyampaikan kalimatnya atau dalam membuat videonya, mohon maaf, dan see you next time teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.